disuruh contoh orang tua guru, dia ikutin jadi guru. Ya menurut gue ya menurut gue mah gue ikutin jadi murid. beda berdua doang tuh dulu juga sampai tua gitu. Anggap dia pengusaha tapi yang biasa aja. Iya yang sewajarnya aja lah. Terus anaknya mau jadi grup band metal. Ayo. Kita sebenarnya ada kontra yang sangat kontra di sini gitu loh. Kami kan banyak orang karena harus ngikutin mungkin karena stigma harus nurut itu sih. Harus nurut. Apapun yang orang tua bilang kita harus nurut. Iya itu yang jadi apa ya? Jadi tolak ukurnya kita harus ikutin. Padahal harus nurutnya tuh menurut gua nggak dalam semua hal. Ya. Nggak dalam semua hal. Nah kalau misalnya ada gak sih dari temen lu yang mungkin ngerasain juga mungkin cerita-cerita atau gimana? Kalau keluh kesahnya sih mereka kayak bukan wujud keluhan sih, cuma mereka kayak dulunya cerita kayak nih bokap gue sih nyaranin gue untuk ini, tapi mereka kayak nggak keberatan gitu loh. Udah gue terima aja, ya udah gue coba aja apa yang orang tua bilang, soalnya kan emang ada anak yang mengikuti kata orang tuanya, alias mereka merasa kata orang tua itu benar, rekomendasi atau saran orang tua itu benar. Ada juga yang merasa itu bukan kemauan gua gitu loh. Jadi ada yang sebenarnya yang mengikuti aja karena percaya orang tua itu lebih berpengalaman. Ada yang enggak. Mungkin juga itu temen lu juga bingung, gua mau ngapain ya? Jadi gue ikutin aja jadi gue ikutin aja kata orang tua gua itu sih. Kalau untuk yang kesah sih di rumah gua belum pernah dengar. Kalau gua ada yang kayak cerita kayak ini udah nggak sedikit kayak contoh dia harusnya mau ngelakuin atau dia punya impian tuh mau pengen jadi kerjaan bla 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 kayak gini lah, terus karena orang tuanya nyaranin untuk contoh entah ngajutin usaha atau apa yang bener-bener sebenarnya dia nggak minati, itu bukan dia lah. Bener-bener berjauhan banget, contoh yang satu mau jadi dokter ya atau jadi musisi gitu. Itu kan udah bertolak belakang banget, cuman akhirnya dipaksa, akhirnya dia mau nggak mau ngikutin emang hal yang yang sesuai kemauan orang tuanya. Jadi dia udah nggak ngikutin lagi tuh apa yang dia impikan, yang dia pengen dia impikan itu udah nggak diikutin lagi. Tapi yang di sini kan sebenarnya kalau versi lu nganggap ini tuh kita harus nggak sih, maksudnya kayak ngikutin ibaratnya ngikutin apa yang kemauan orang tua, tapi kita ngeliatnya juga nggak bisa serta-merta enggak gitu, buta gitu. Tapi ya buta, cuman misalnya nih lu case-nya orang tua lu itu dokter, tapi lu itu benar-benar nggak suka sama bidang apa yang kedokteran, terus tiba-tiba lu sendiri pengen jadi content creator. Kalau gua pribadi ya tergantung juga sih ya. Misal aja orang tuanya mau gua jadi dokter dong bahasanya kan, papa mau kamu jadi dokter kayak papa gitu ya, mungkin mereka kan mengatakan begitu karena pengalamannya mereka di dunia itulah, di bidang itu bisa sukses. Jadi dia mungkin merasa anak gua bisa sukses kalau menjalani apa yang gua lakuin. Jadi based on pengalaman. Cuma kalau gua pribadi, kalau emang hati gua misalnya membuat konten creator, jadi content creator, emang hati lu banget deh. Kayaknya sih gua sih tetap bertahan aja sih di kemauan gua. Mungkin ada perlawanan, ada ngotot-ngototan pasti sama orang tua, itu pasti ada. Cuma kita juga kasih lihat aja jelasnya prospeknya ke depan gimana terkait apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Yang dimana memang orang tua lu itu udah punya koneksi atau apa untuk dia bisa membuat lu menjadi dokter di tempat suatu hal yang ini dengan gaji yang memang dokter kan tinggi gajinya. Dia udah ada wadahnya gitu, di mana lu akan ditempatkan di situ untuk mungkin lu kuliah dulu segala macam. Jadi dokter biaya semua tercukupi, jadi udah ada gitu. Tapi kan kita dari sisi orang tua, kita pasti pengen ini anak kita menerusi legasi kita gitu. Nah itu dari sisi orang tua, maksudnya kayak diimbangin gitu. Nah kalau kayak gitu mah gue tetap ikutin orang tua lah, karena kan makanya ya gue mikir gitu, karena kalau kita hidup mencari kesuksesan bukan passion gitu loh, bukan apa yang kita mau. Kalau yang kita mau nggak tahu yang kita membuahkan hasilnya maksimal, kenapa udah dari based on pengalaman, ada wadahnya, ada bahasa kita juga bilang ada ya fasilitasnya juga, bokap yang kita bilang udah jelasin, orang tuanya udah punya AIWO,
ya terusin lah. Apalagi dokter kita tahu. Itu benar-benar fuck banget. Misalnya lu kayak ngelihat hal-hal yang berhubungan dengan apa? Misalnya dokter apa ya? Dan dokter apa pun ya, itu fuck banget gitu. Iya, itu kan cuma kalau saya menurut gua ya kan segala hal itu bisa dipelajari ya. Iya, nah, bisa. misal udah diarahkan terus kita mengikuti kuliahnya, itu misalnya emang hati kitanya masih tahu lah. Jadi kan kita keke nih mau jadi content creator. Terus ya udahlah, ini ada jenjang karir yang wah gitu ya. Iya. Berarti kan pasti hati kita, otak kita pasti ngedorong, Tom ini kayaknya lebih menjamin kehidupan lu nanti. Pasti kita ada niat akhirnya. Niat untuk belajar, akhirnya ikuti kuliahnya, akhirnya ada pengetahuan, akhirnya ya belajar otodidak juga, banyak wawasan. Akhirnya apa bisa menurunkan legasi bokap yang mana ujungnya gue bisa sukses. Terus gue mikir, banyak konten creator gagal. Pasti kan gue mikir gitu, banyak konten creator gagal. Untung gue udah memilih ini. Gue terus bokap gitu sih. Cepet ya bro. Dan tapi misalnya kondisi lu juga gimana? Oke. Di satu sisi nih, anggaplah Oke nih, lu kasih gua case-nya apa dulu. Tadi kan gua kasih dokter. Bokap lu itu, orang tua lu itu pengusaha sukses. Wah, anggaplah perdagangan retail ya. Itu kan pasti wah banget lah, melejit lah. Oh iya. Nah, tapi lu ini musisi pengennya. Aduh. Sekarang gua tanya. Ini dia udah kamu nanti terusin ya perusahaan papa. Iya. Terus. Udah perusahaan papa terus udah gua pabrik juga kok. Wah, iya goblok. Lu gimana? Goblok. Ya kalau gua, Pak, gua tetap ikutin passion aku musisi atau gimana? tapi gini, gua tuh jujur aja banget sama musisi aja kayak 24 jam main musik gitu. Ayo, di gua semua tuh gitar ini. tidur peluk gitar gitu bahasa Oke. Sebenarnya gua susah. Kalau apa ya kayak gua kan case-nya memang gua suka tuh kayak jualan atau apa. Jadi atau kayak inilah kayak usaha gitu lah. Jadi kalau lu ngomong gitu gua langsung dengan cepat itu. Gitu. Jadi nggak kebayang coba misalnya di switch lah, orang tuanya musisi kebalik. Jadi orang tua gua musisi tapi gue sendiri pengen punya usaha, pengen jual produk atau jasa gitu. Kalau di usia gue sekarang misalnya itu kan musisi dalam arti udah ada koneksi atau apa, ya udah gue ngelatih mental gue dulu untuk bekerja sebagai seorang musisi gitu, untuk mempelajari, memperdalam. Sekalian di situ gue mungkin kan walaupun pasti kan di situ orang tua gue berkecukupan dong. Gue maksudnya pengen belajar dari orang tua gue dulu sama bisa lebih mandiri, jadi mentalnya kebangun. Tapi mungkin di situ kan gue mungkin antara ada aduh susah juga musisi ya bikin lagu kan. Bisa gue udah ada menghasilkan uang dari sana, mungkin tetap gue akan one day-nya gue akan kembali ke apa yang keinginan gue gitu, karena kan kita nggak bisa jadi musisi terus dong gitu. Itu gue mikir gitu, cuma sementara gue ikutin dulu. Kalau memang udah ada wadahnya dan nanti orang tua kita kan punya koneksinya, gue yakin semua anak begitu gak sih? Kalau memang udah punya koneksi atau sebagian ada yang masih enggak. Kalau zaman yang anak-anak muda sekarang ya, mereka sih yang waktu kita pernah bahas, pasti mereka lebih mengutamakan passion, bukan realita hidup. Sedangkan kalau kita kan melihatnya realita hidup ya, biasanya kita mencari atau memilih keputusan yang mana ada jaminannya, yaitu adalah kemakmuran, kenyamanan hidup. Tapi kan kalau anak zaman sekarang justru agak extraordinary yang mana lebih memilih passion alias mengikuti kemauannya. Gue mau musisi, tetap bakal ke musisi. Walaupun bokap gue pengusaha gimana enggak, gue tetap mau musisi. Hati gue begitu. Gue nggak akhirnya apa? Mereka yang menjalannya misal ya udah hari gue jalanin ogah-ogahan. Tuh pak, buktinya aku ngejalanin ini nggak bisa, kan gitu. Tapi gue pernah dengar ini Andrew Tate. Iya, kita kan tadi the next Andrew Tate Indonesia. Indonesia tahu. Ya paling lu botak, gue adanya kan. Berapa? Itu jadi dia pernah ngomong kayak di TikTok itu kalau jangan pernah dengar maksudnya kenyataan di dalam motivasi-motivasi yang di YouTube atau kayak di video-video yang kita lihat itu yang follow your passion atau apa segala macam, itu semua bullshit. Kenapa? Dia bilang gitu. Jadi orang salah satu orang yang mengungkap realita sebenarnya. Faktanya berfakta. Itu bullshit. Sedangkan lu pikir apa pengusaha Cina yang batu apa beton atau apa? Enggak aktif mah, itu mah cuma orang mau lagi gosok aja. Gosok terus sampai kilap. Jadi pengusaha beton di Cina apa emang terus si Andrew Tate ngomong apa emang bener dia tergila-gila dengan beton? Dia terobsesi sama beton, dia passion tentang beton? Enggak, cuma karena dia tahu dia akan dibayar pengusaha itu.
dari hasil beton itu. Itu. Pakai beton. Tapi sebenarnya gue pikir-pikir make sense juga sih. Nah, Make sense juga gitu kayak ya kayak orang yang pengusaha apa ya, yang kayak orang-orang top konglomerat Indonesia. Emang dia cinta banget. nah dia sebenarnya cinta banget sama bidangnya dia. Iya, sama bidangnya dia, yang dia di bidang usaha dia lah. Tapi kan sebenarnya belum tentu, cuma karena dia tahu ini bisa bisnis yang bagus dan menghasilkan. Dari turun temurun orang tua mengatakan nih terusin ya usaha apa gitu rasanya. Anaknya awalnya nggak mau, ya udah deh, gue coba. Kan gitu. Iya. Karena udah lihat nih bokap gue jalan nih. Iya. Apa yang dijalankan? Oh ya udah, gue coba. Akhirnya apa? Sukses sampai sekarang jadi kong loh. Ada salah satu contohnya lah. Nah, Itu yang kong udah tua pakai kacamata sekarang jadi YouTuber gitu. Podcastan. Oh, ini tergantung nih. Kalau misalnya ternyata apa yang kita sebenarnya kadang menurutku passion kadang gimana ya ngomongnya? Kadang boleh aja sih kalau ikutin, tapi terlihat situasi. Iya. Kalau ternyata passion itu memang benar-benar lu pas lu kerjain itu lu bisa membuat suatu hal yang contoh pas lu menjadi pelukis lu suka banget gambar tapi dia hasil yang keren. Jelas ya. Nah, udah kalau kayak gitu lanjutin. Terus ada maksudnya ya dikasih jalan sama Tuhan, ditemuin klik ada Iya. yang itu oke lah. Kalau kayak gitu kejar, ibarat misalnya nggak usah misalnya nggak langsung ada klik, cuma dia merasa orang udah ngeliat hasil Benar. karya dia bagus dan dia terus kerja keras sama itu, ya udah itu lanjutin. Terlihat realita. Cuma kalau yang benar-benar butaan mau gambar mobil aja cuma rodanya dua gini. Dari samping Ya kota. udah, jangan dulu bos. Tapi lu pengen passion banget karena lu terjun lah di dunia bahasa dunia melukis menggambar gitu. Paling krayon gitu. Besok apa udah gede masuk gini saya gitu kayak kayon. Tapi lu tetap mempertahankan itu dan gak melihat realita karena bokap lu tuh konglomeratnya dunia gitu. Jadi bokap lu kan udah gede. Kenapa sih lu komen orang konglomerat lu? Gini rasanya kan lucu ya, orang tuanya ini udah sukses banget. Nah, kamu terusin legasi bapak. Rasanya gitu. Enggak pak, aku pengen lukis bapak. Sampai tua kata bapaknya nengok lu di pinggir jalan langsung begini ya. Lihat tuh, ngomong ke supir dulu ya, lihat tuh anak saya. Saya arahkan, bokapnya anjing juga dong dia di saya arahkan dia untuk meneruskan legasi saya. Lihat dia. Oh iya pak, supirnya gitu. Lihat aja, bangsat. Jalan lewatin. Zoko. Anjing. Ya makanya gue ngelihat si Endotes ngomong bullshit lah. Kita melakukan apa yang emang kita harus disiplin kita lakukan. Itu menghasilkan uang. Gitu. Nah kalau terus dia juga pernah ngomong, emang apa yang gue lakuin ini gue passion banget? Ya enggak juga. Gitu, passion apa yang gue mencintai sekali? Enggak juga. Makanya kadang gue agak klise aja kalau dengan passion sama enggaknya itu. Anak-anak muda kan selalu ngomong yang kayak begitu, agak klise kayak kadang iya sih bener ikutin passionnya kita lebih bisa mengerjakan suatu hal lebih niat, lebih mencintai lah. Itu bener, cuman kadang buta. Jadi buta banget. Misalnya passion lu udah gak menghasilkan sampai tahun-tahun. Ngotot. Bukan ngotot sih, lebih ke ngotot. Disuruh contoh orang tua guru, dia ikutin jadi guru. Ya menurut gue ya gue mah gue ikutin jadi murid. Udah berdua doang tuh di rumah dia juga sampai tua gitu. Iya juga, bener, lumayan hari ini kayak dapat punchline ini, tonjokan ini loh. Ya, kalau gua gini, kalau gua ini opini pribadi kita masing-masing, cuma anggap dia pengusaha tapi yang biasa aja. Iya yang sewajarnya aja lah. Terus anaknya mau jadi grup band metal. Ayo bokapnya lagi jaga toko. Ya itu emang ada bangsat. Lihat tuh. Saya ngomong ke emaknya saya lihat tuh anak kita. Iya. Nah, gue ngebayangin ini. Ya kalau gue sendiri bisa di posisi gue pengennya jadi apa, terus orang tua gue nentuin. Tapi gue gini, menurut gue kita nggak harus ikutin. Kita gini harus berbakti. Tapi berbakti itu kayak yang gak aneh-aneh lah. Iya. Mengambil kata orang yang benar lah. Iya, yang benar diikutin gitu. Cuman kan orang tua balik lagi bukan sumber kebenaran, ngerti gak sih? Cuman kalau kita ngomong gini kan kesannya salah pasti. Buat sumber kebenaran maksudnya pasti benar. Jadi menurut gua apa yang kita harus berbakti ya nurut. Cuman kalau untuk kayak masa depan kita jalanin nih. Suatu saat orang tua pasti meninggal nih.
Betul. Kita yang menjalani hidup. Jadi gue coba pikir kita nggak mau jangan sampai nyesel pas orang tua udah meninggal terus kan kita yang jalan hidup. Anjir ternyata ini gue ngelakuin hal yang bener-bener gue benci banget nih. Gitu. Jadi menurut gue lihat situasi. Kalau apa yang di kemauan orang tua lu itu ternyata prospeknya bagus banget dan lu ternyata yaudah deh lu masih fine untuk jalaninnya ya jalanin aja. Cuman kalau ternyata bertolak belakang jangan sampai anjir gue dari mau jadi apa jadi pilot jadi ini terakhir lu band metal jadi balik lagi. Nah ini tuh yang bertolak belakang banget. Nah itu kalau itu ya bisa dipertimbangin. So jadi dari gua nggak harus mengikuti, lihat kondisinya. Jadi gue masih 50-50 gitu, bukan yang kayak langsung jangan gitu, nggak usah ikutin gitu. Tapi ya paten ikutin. Ya, nggak harus tergantung kondisi. How about you? Kalau gua masa depan kita ya, masa depan individu itu kan tergantung dari individu. Jadi di tangan individu itu. Gue demen nih kalau penutupan kita menjago nih anjir. Jadi misalnya emang menurut gua orang tua kan pasti banyak yang ngotot mengarahkan anaknya menurut dia. Jadi kalau menurut gue sih kalau emang anak ini punya rencana, punya plan apa yang ingin dilakukan, mungkin bisa ngomong aja. Tapi kalau emang bertolak belakang sama orang tuanya, ya menurut gue kalau emang lu tahu itu arahnya kemana, ya kekeh aja. Jadi ya masa depan tangan masing-masing gitu. Iya, jadi lu menurut lu nggak harus mengikuti. Nggak harus mengikuti. Tapi versi dari kita nggak harus mengikuti, cuman lihat situasi nih. Gitu kalau ternyata orang tua lu sendiri itu sorry dari kalangan yang menengah ke bawah terus dia nyari lu jadi apapun itu yang ternyata menurut lu kurang menjamin lu kondisi di masa depan, ya lu pertimbangin. Berarti lu harus kerja lebih keras nih. Ngejar passion atau apa yang lu mau. Cuma kalau udah ada jalurnya lu ngerasa bisa jalan ya why not gitu. Jadi takutnya kan orang-orang di sini kan ngerasa kayak berarti kita nggak nurut atau kita berarti harus nurut banget nih sama masa depan. Benar. Gitu. Nah itu menurut gue nurut itu dalam hal-hal contoh kayak hal-hal yang konyol-konyol atau apapun itu yang emang gak baik ya jangan. Cuman banyak kan yang ngomong gara-gara ini kayak yang ngomong harus nurut sama orang tua jadi itu dipukul rata. Kadang orang tuanya salah pun jadi diikutin. Karena kata-kata itu. Kita sebenarnya sih di sini cuma pengen nge-clear aja sih biar kalian lebih terbuka aja, bukan berarti ngelawan orang tua. Lebih terbuka sama orang tua, lebih banyak komunikasi sama orang tua. Betul, gila, paling banyak komunikasi dia nih. So, udah sih gitu aja. Tapi kalau misalnya ada yang ngerasain relate sama pernah ngerasain juga paksa dipus gini sama orang tua, boleh cerita sih di komen.